Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valdayanti dengan NIM A1H1240006, kelas B, mata kuliah Manajemen Lembaga PAUD. Dosen pengampu Dr. Siti Rohmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar manajemen PAUD, konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen. Bab 1 yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. A. Pengertian pendidikan anak usia dini. Ada dua pengertian PAUD yang bisa kita jadikan sebagai rujukan, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengertian PAUD secara yuridis formal. Secara yuridis formal, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. 2. Pengertian PAUD secara istilah. Secara istilah ada beberapa pengertian dari pendidikan anak usia dini sebagai berikut. A. PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. B. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, yaitu koordinasi motorik halus dan kasar, kecerdasan, yaitu daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku secara beragama, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. C. PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. B. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini secara khusus. Tujuan PAUD adalah sebagai berikut. 1. Memperbaiki kualitas fisik dan mental, yaitu psikis generasi bangsa. 2. Membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. 3. Menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. 4. Membentuk generasi bangsa yang berkarakter. Sementara itu, fungsi dari penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini di antara lain sebagai berikut. Pertama, seluruh kemampuan yang dimiliki anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 2. Anak mengenal dunia sekitar seperti tumbuh, binatang, dan berbagai benda mati yang ada di sekitarnya. 3. Anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain. Karena anak dalam kegiatan bermain, anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. 4. Anak mengenal perbuatan baik dan buruk serta aturan-aturan dan terdorong untuk berbuat baik secara mematuhi aturan melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh guru. 5. Anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa bermain sesuai dengan bakat dan minatnya. 6. Anak menjadi individu yang berkarakter berkat pemberian stimulasi religius dan kultural dari guru. Bab 2 yaitu tumbuh kembang anak usia dini. A.
Tumbuh kembang pada anak usia dini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang fisiologis. Fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologi, yaitu cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi normal tubuh serta mengikuti proses alam tubuh. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang fisiologis, maka ada dua rentang usia pada mereka. B. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologis sesuatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologis, perkembangan anak dipetakan ke dalam 4 aspek berikut. 1. Agama dan moral. 2. Kognitif. Kognitif merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, mengembangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Bahasa merupakan alat dan cara untuk berkomunikasi karena pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lembaga atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian. 4. Sosial dan emosi. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan kemampuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang dan sesuai dengan tuntutan dan harapan-harapan sosial yang berlaku di masyarakat. Ketiga, yaitu kurikulum pendidikan anak usia dini. A. Program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses, cara atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal. Kata asuh dalam konteks PAUD menjadi filosofi utama dalam mendidik anak usia dini, yaitu tanpa asa, asi, dan asuh. Pada filosofi tersebut, asuh atau pengasuhan diartikan sebagai upaya mewujudkan kepribadian dan jati diri agar anak memiliki berbagai karakter utama. B. Program pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan berintikan pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. C. Program pembelajaran. Terdapat beberapa langkah dalam menyusun program pembelajaran PAUD sebagai berikut. 1. Melakukan analisis konteks. Hal yang berkaitan dengan tindakan mempelajari dan mencermati standar nasional PAUD lalu menganalisis kondisi yang ada di lembaga PAUD seperti guru, anak didik, sarana dan prasarana, biaya, dan lainnya. Kemudian, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di lingkungan PAUD dan masyarakat sekitar. 2. Menetapkan visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD, lalu mengembangkan menjadi program kegiatan yang real agar dapat meningkatkan kualitas lembaga PAUD tersebut. 3. Menetapkan isi program pembelajaran PAUD, alokasi waktu pembelajaran, dan mengembangkan perencanaan kegiatan pembelajaran. 4. Yaitu hakikat manajemen PAUD. A. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD merupakan bidang terapan manajemen yang dilakukan di lembaga PAUD. Pada lembaga PAUD terdapat sekelompok individu yang terletak di tempat tertentu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak usia dini dalam rangka mencapai tujuan PAUD yang telah ditentukan. B. Unsur-unsur manajemen PAUD. Unsur-unsur manajemen PAUD secara sederhana dapat diartikan dengan berbagai hal yang harus ada dalam manajemen PAUD.
Bab 5 yaitu ruang lingkup manajemen PAUD. A. Manajemen peserta didik. Berikut adalah 4 fungsi manajemen peserta didik, yaitu 1. Fungsi yang berkenan dengan pengembangan individualitas peserta didik adalah agar mereka dapat mengembangkan berbagai potensi individualitasnya tanpa hambatan. 2. Pengembangan fungsi sosial peserta didik, yaitu peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebaya orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial lembaga PAUD serta lingkungan sosial masyarakat. 3. Penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik tersalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. 4. Pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yaitu agar peserta didik sejahtera hidup. B. Manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PAUD pada lembaga PAUD. Kegiatan dalam manajemen kurikulum PAUD yaitu A. Perencanaan kurikulum PAUD adalah perencanaan kesempatan belajar maksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan perilaku yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan yang telah terjadi pada peserta didik. 2. Pengorganisasian kurikulum PAUD merupakan penetapan pola atau desain bahan kurikulum untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pelajaran dan dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehingga tujuan dapat dicapai serta efektif. C. Pelaksanaan kurikulum PAUD adalah untuk yang dilakukan oleh guru PAUD untuk mewujudkan kurikulum PAUD yang masih bersifat dokumen tertulis yang dihasilkan dari proses perencanaan kurikulum PAUD. Menjadi aktual adalah serangkaian aktivitas pembelajaran di lembaga PAUD. D. Evaluasi kurikulum PAUD adalah proses penyusunan kriteria keberhasilan pelaksanaan kurikulum PAUD, pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan ataupun kebijakan tentang keberhasilan pelaksanaan kurikulum PAUD di lembaga PAUD. C. Manajemen sumber daya manusia. Berikut ini adalah kegiatan dalam manajemen SDM PAUD. Perencanaan SDM PAUD berhubungan dengan kegiatan menganalisis jumlah dan menganalisis spesifikasi kompetensi calon guru dan staf PAUD yang dibutuhkan oleh lembaga PAUD. 2. Pedagangan SDM PAUD. 3. Pembinaan dan pengembangan SDM PAUD. 4. Promosi dan mutasi SDM PAUD. 4. Pemberhentian SDM PAUD. 6. Kompetensi bagi SDM PAUD dapat diartikan sebagai pemberian upah, imbalan, honor, gaji maupun kesejahteraan yang diberikan oleh lembaga PAUD sebagai penghargaan dari hasil kerjanya. D. Manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana PAUD dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pakai setiap saat pada setiap ada seorang guru PAUD dan staf PAUD pada lembaga PAUD yang akan menggunakan. Bab 6 yaitu perencanaan lembaga PAUD. A. Pengertian perencanaan lembaga PAUD. 1. Pengamatan terhadap lingkungan. Manfaat yang dapat diperoleh dari pengamatan lingkungan antara lain sebagai berikut. A. Menetapkan informasi mengenai kecenderungan lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan keseluruhan lembaga PAUD. B. Mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungan bagi lembaga PAUD. C. Mendapatkan informasi lingkungan yang relevan dengan kinerja suatu fungsi dalam unsur-unsur manajemen PAUD. 2. Perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan lembaga PAUD.
Pernyataan kunci dalam visi adalah hal itulah yang menjadikan di dalam visi harus tertuang kapan tujuan puncak itu dapat dicapai. A. Menggambarkan berbagai kepercayaan dan kebutuhan serta harapan lembaga PAUD. B. Menggambarkan apa yang diinginkan oleh PAUD pada masa yang akan datang. C. Spesifik, hanya khusus untuk suatu lembaga PAUD. D. Mampu memberikan inspirasi terhadap PAUD dalam kinerja. B. Tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Secara umum, tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga PAUD serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan PAUD. Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. A. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Berasal dari kata organization yang berarti proses pengaturan kelompok masyarakat atau sistem. Dengan demikian, ada 4 makna yang terdapat dalam pengorganisasian lembaga PAUD sebagai berikut. 1. Menyosialisasikan tujuan PAUD yang harus dicapai oleh individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. 2. Mengumpulkan individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. 3. Memberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada individu-individu yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. 4. Penyusunan dan penerapan jalan hubungan kerja sama antara individu yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan PAUD. B. Proses pengorganisasian lembaga PAUD. Ada 4. Yang pertama, mendesain struktur lembaga PAUD. 2. Mendesain pekerjaan. 3. Membentuk tim kerja. 4. Menjalin kerjasama sosial dengan masyarakat. C. Tujuan dan manfaat pengorganisasian lembaga PAUD. Pengorganisasian lembaga PAUD adalah suatu memberikan deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi setiap guru PAUD dan staf dalam mencapai tujuan lembaga PAUD sesuai dengan struktur lembaga PAUD yang telah diterapkan. D. Tanggung jawab, wewenang, dan tugas PAUD. Berikut adalah contoh tanggung jawab, wewenang, dan tugas stakeholder PAUD. A. Kepala PAUD. B. Wakil Kepala PAUD. C. Guru PAUD. D. Penanggung jawab kegiatan pembiasaan. E. Tanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler. F. Staf PAUD. C. Gardener. Bab 8 yaitu kepemimpinan Kepala PAUD. A. Pengertian kepemimpinan. Memimpin adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan. Pemimpinan adalah proses pengetahuan dalam menentukan tujuan lembaga PAUD, memotivasi perilaku guru PAUD dan staf PAUD untuk mencapai tujuan PAUD, serta memengaruhi untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. B. Kepemimpinan Kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Inti dari organisasi adalah kerja sama menuju tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang, demikian juga di lembaga PAUD. C. Kepala PAUD sebagai motivator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Motivasi adalah keinginan untuk berbuat sesuatu, sementara motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan, atau impuls. 9 yaitu pengawasan oleh Kepala PAUD. A. Pengertian, tujuan, dan manfaat pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah Kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasikan lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga. B. Tahap-tahap pengawasan.
Kesembilan tahapan pengawasan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menentukan objek pengawasan. B. Menentukan titik atau bagian-bagian yang strategi dari objek yang diamati yang dapat menjadikan pimpinan menentukan kontrol pintas atau kontrol centers. C. Menentukan standar atau kriteria, norma-norma serta ukuran-ukuran yang akan digunakan secara tegas. D. Menentukan teknik pengawasan berdasarkan objek yang diamati dan indikator yang diukur dan dinilai. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.